di tubuh Mirna ini tidak ada cyanida. Jadi mestinya kalau betul-betul di dalam kopi ini ada cyanida dan diminum Mirna, mestinya dalam tubuh kan ada. Nah, oleh Laprim dinyatakan tidak ada. Jadi oleh Laprim di gelas dikatakan ada cyanida, tetapi oleh Laprim juga di dalam tubuh Mirna dikatakan tidak ada. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, oleh karena itu ahli kita mengatakan kemungkinannya itu bisa terjadi adalah karena kopi ini cyanida itu dimasukkan setelah Mirna mati. Sebab kalau sebelum Mirna mati itu ada kopi, ada cyanida, pasti sudah di dalam tubuh ada. Tapi mengapa tidak ada dalam tubuh? Karena memang itu baru ada setelah dia mati. Ini poinnya pertama dulu. Nah, baru kita membuktikan adakah cyanida dalam tubuh Mirna atau tidak? Ya, jadi saya ulangi dulu ya supaya nyambung cerita kita ya. Jadi intinya perkara ini adalah Laboratorium Polri menyatakan di gelas ini ada kopi dan ada cyanida. Kemudian kopi yang dari gelas ini katanya diminum Mirna. Kemudian Mirna mati. Nah, tetapi setelah diperiksa di dalam tubuhnya Mirna oleh Laprim Polri juga di tubuh Mirna ini tidak ada cyanida. Jadi mestinya kalau betul-betul di dalam kopi ini ada cyanida dan diminum Mirna, mestinya dalam tubuh kan ada. Nah, oleh Laprim dinyatakan tidak ada. Jadi oleh Laprim di gelas dikatakan ada cyanida, tetapi oleh Laprim juga di dalam tubuh Mirna dikatakan tidak ada. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, oleh karena itu ahli kita mengatakan kemungkinannya itu bisa terjadi adalah karena kopi ini cyanida itu dimasukkan setelah Mirna mati. Sebab kalau sebelum Mirna mati itu ada kopi, ada cyanida, pasti sudah di dalam tubuh ada. Tapi mengapa tidak ada dalam tubuh? Karena memang itu baru ada setelah dia mati. Ini poinnya pertama dulu. Nah, baru kita bercerita kepada kalau ini sudah dipastikan, maka otomatis sebenarnya tidak ada kasus ini. Apapun yang kita ceritakan, CCTV lah, perilaku lah, yang lain-lain ini sebenarnya sudah gugur. Nah, tapi demikian walaupun itu sudah gugur, kita harus buktikan lebih lanjut lagi. Nah, sekarang apa yang mau kita ceritakan sekarang ini? Kan begitu persoalannya. Pertama yang mau kita bantah adalah mengenai teori hukum tentunya. Tapi kan kita belum masuk lagi kepada masalah psikiater kan? Ada psikologi, ada psikiater, ya ada kriminologi. Nah, ini kita akan coba bicarakan. Karena satu pun dari saksi itu tidak ada luput daripada perhatian kami. Semua ahli yang diajukan jaksa, semua saksi yang diajukan jaksa, semua kami bisa patahkan. Jadi kami tidak lepaskan, satu-satu akan kami patahkan. Nah, mengenai kriminologi sudah jelas, ya kan? Di mana mereka menggunakan teori fisionomi, yaitu seni membaca wajah. Jadi saya pikir ini sudah tidak layak lagi lah di dalam peradilan. Mana mungkin kita bisa menyatakan orang itu pembunuh hanya karena melihat wajahnya, karena hidungnya mancung, lantas wajahnya bengkok, lantas dia pembunuh. Itu saya kira tidak masuk akal. Nah, yang paling penting lagi adalah mengenai soal putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas mengatakan bahwa memang suatu alat bukti elektronik yang tidak dibuat oleh penyidik atau tidak dibuat atas permintaan penyidik itu tidak merupakan alat bukti yang sah. Nah, ternyata CCTV yang dipasang di Oliver itu kan tidak dibuat oleh penyidik dan tidak atas permintaan penyidik. Jadi oleh karena itu otomatis alat bukti itu tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Nah, terlepas daripada itu, seandainya hakim berpendapat lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita lihat undang-undang. Kalau pengambilan suatu barang bukti berdasarkan peraturan Kapolri, maka harus ada dibuat berita acara pengambilan. Ternyata berita acara pengambilannya ini tidak dibuat. Nah, oleh karena itu, karena tidak dibuat, berarti kita tidak tahu asal-usul daripada barang bukti ini. Sehingga dia tidak valid karena tidak bisa diotentifikasi, tidak bisa dibandingkan. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Terbukti di persidangan, ternyata DVR itu sudah terhapus. Jadi bukti aslinya itu sudah dihapus. Apakah ini sengaja dihapus? Apakah terhapus? Saya tidak tahu. Tetapi jelas itu terhapus. Jadi kalau kita bicara persidangan, sebenarnya tidak ada lagi barang bukti yang asli di persidangan ini. Ini poinnya. Nah, selanjutnya kita bicarakan tentang motif. Ya kan? Motif ini dikatakan kan karena sakit hatinya Jessica, karena dinasihati Mirna, maka dia melakukan pembunuhan. Kita sudah buktikan bahwa ternyata tidak ada bukti tentang itu. Jessica menyangkal hanya satu-satunya yang bisa menyatakan itu hanya Arif. Itu pun katanya. Jadi Arif sendiri tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Mirna menasihati Jessica. Nah, di dalam hukum yang mendengar seperti ini katanya, itu namanya disebut sebagai kesaksian de auditu. Kalau kesaksian de auditu di dalam hukum itu tidak bisa dipakai sebagai kesaksian, ya kan? Nah, seandainya pun itu juga bisa dipakai kesaksian, maka menurut hukum tidak juga bisa karena ada aturan yang di dalam hukum mengatakan seorang saksi bukanlah saksi. Unus testis, nullus testis. Jadi hanya karena seorang saksi tidak bisa. Kemudian ini diperkuat lagi oleh keterangan daripada ahli Natali. Ahli Natalia yang diajukan oleh penuntut umum mengatakan terbukti setelah dia periksa Jessica 6 hari dengan menggunakan 2 alat canggih modern, maka Natalia mengatakan tidak ada bukti, tidak ada keterangan pernyataan dari Jessica yang bisa dipakai yang menyatakan bahwa hubungan antara Jessica dengan Mirna itu jelek.
Tapi dia katakan hubungan mereka sangat baik-baik saja. Jadi dengan demikian motif sudah tidak terbukti. Nah, kalau motif sudah terbukti, otomatis salah satu maka perkara ini nggak bisa lagi diteruskan gitu loh. Nah, kemudian mengenai soal saksi, 17 orang saksi sudah diperiksa di persidangan tentang yang ada di Oliver. Satu pun di antara 17 itu tidak ada yang menyatakan mengetahui Jessica memasukkan sesuatu. Padahal jaksa mengatakan Jessica mengambil 5 gram cyanida dari tasnya dimasukkan ke gelas. Nah, 5 gram. Fakta ini tidak ada. Di persidangan pun tidak pernah diceritakan. Jadi ini saya nggak tahu imajinasi dari mana jaksa membuat 5 gram ini. Nggak ada selama persidangan kita sudah puluhan kali sidang, tidak ada seorang saksi pun termasuk CCTV yang oleh Rismond dikatakan direkayasa oleh Nuh, ya, oleh ditempering lah, ya, ditempering, itu juga tidak menunjukkan adanya perilaku daripada Jessica mengambil sesuatu dari tasnya sebanyak 5 gram. Jadi ini adalah karangan daripada jaksa saja. Sebab kalau itu ada, saya kira saya pun sudah dari dulu nggak mau megang perkara ini lagi kan. Ya sudah mundur dong saya, sudah ada jelas nyata-nyata. Tapi kenapa kita maju terus? Karena memang tidak ada bukti itu. Nah, kalau jaksa mengatakan 5 gram, berarti dia pegang dong barang itu, berarti dia timbang dong barang itu. Nah, kapan itu? Nah, inilah saya lihat memang ketidakbenaran daripada tuntutan dari jaksa ini. Nah, terus kita akan juga membicarakan tentang teori-teori hukum. Di dalam hukum disebutkan 2 alat bukti harus dipenuhi oleh jaksa. Dan dengan 2 alat bukti yang sah ini, kalau terbukti, baru hakim dengan keyakinannya, artinya dengan berdasarkan 2 alat bukti itu hakim yakin gitu loh, bahwa terdakwa ini bersalah. Saya sudah atur, sudah lihat, satu pun, jangankan 2, satu pun tidak ada alat bukti. Coba kita lihat. Alat bukti pertama, pengakuan. Dari pengakuan terdakwa jelas tidak ada bahwa dia melakukan sesuatu. Kedua, kita lihat saksi. Tidak ada saksi pun yang melihat Jessica melakukan, saksi fakta nggak ada, dia melakukan sesuatu. Ketiga, ahli semua meruntuhkan apa yang mereka lakukan, terutama mengenai matinya korban. Termasuk Dr. Slamet, termasuk Dr. Budi, ahli yang diajukan oleh penuntut umum, mengatakan kalau tidak ada otopsi, tidak bisa ditegakkan kematian. Nah, kalau kematian tidak bisa ditentukan, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah kematian karena cyanida? Berarti kan tidak ada kasus pembunuhan. Nah, jadi dengan demikian, jelas justru sebaliknya. Surat yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu hasil Laprim Polri, menyatakan di dalam tubuh Mirna itu adalah negatif. Jadi bukti itu justru dari cairan lambung ya, Pak? Dari cairan lambung. Jadi di bukti itu yang BB4 itu adalah di dalam lambungnya itu kan ada diambil cairan lambung dari tubuhnya 70 menit sebelum dia meninggal. Ini masih fresh ini, nggak ada campuran, nggak ada kontaminasi ini. Ternyata hasilnya negatif. Nah, kalau ini hasilnya negatif, ya kan? Ya berarti tidak cyanida. Kemudian diperiksa lagi di hati, diperiksa di liver, diperiksa bukan di urin maksud saya, ya. Ternyata itu juga nggak ada cyanida maupun tiosonat yang dikatakan itu. Turunannya nggak ada semuanya. Jadi oleh ahli dikatakan kalau ada masuk dari mulut itu biar bagaimanapun caranya pasti ada minimal di urin ada. Nah, apalagi memang tidak bisa diotopsi. Matinya korban bukan karena ada cyanida di perut. Boleh aja ada cyanida di perut, tetapi kalau itu tidak masuk ke dalam darah, orang tidak mati. Ya kan? Tidak langsung mati gitu loh. Maka kenapa orang mati karena cyanida? Karena cyanida ditelan melalui mulut, masuk ke lambung, kemudian masuk ke darah, kemudian masuk ke liver, dari liver diputar masuk ke jantung. Dari jantung kena, baru kena ke otak, baru dia mati. Nah, sekarang otopsi tidak ada. Jadi di hati jantung nggak diperiksa, otak nggak diperiksa. Jadi bagaimana kita bilang dia mati? Kalau bicara soal otopsi kemarin, saya mengutip dari hasil kutipan juga di pledoi. Anda mencuplik kesaksian dari Darmawan Salihin yang menyatakan bahwa sebenarnya ia telah meminta untuk atau mengizinkan untuk melakukan otopsi, tapi ada permintaan dari penyidik ketika itu kepada Pak Budi Sampurno dan Dr. Arif Wahyono ya, betul. Ya, ada 2 dokter yang tidak pernah dihadirkan, Arif Wahyono tidak pernah dihadirkan di persidangan. Kita tahu yang kemudian dikatakan bahwa tidak dilakukan atau diputuskan untuk tidak melakukan otopsi, tapi mengambil sampel. Seperti apa kalau menurut versi setelah Anda mengkaji dari kesaksian atau keterangan dari saksi Darmawan Salihin? Nah, inilah kesalahan ini kan. Jadi supaya kita tahu ya, pada malam pertama Mirna meninggal, memang sebenarnya Darmawan Salihin sudah tidak mau diotopsi. Dia rela anaknya pergi. Oleh karena itulah dia minta akhirnya di formalin. Ya kan? Waktu di formalin ada Dokter Jaya. Dokter Jaya sudah bilang sebenarnya otopsi dong, karena dia melihat ada biru-biru di tangannya. Tapi mereka nggak mau. Tapi waktu itu Dr. Jaya sudah tekan-tekan dadanya, dia cium hidungnya, ternyata tidak ada bau cyanida dan tidak ada tanda-tanda. Nah, tidak ada juga tanda-tanda merah sebagai ciri-ciri dari red cherry. Nah, jadi memang dia mengatakan ini tidak ada karena cyanida. Nah, karena itu relalah Darmawan Salihin. Nah, kemudian setelah itu 3 hari kemudian setelah di rumah duka datanglah Bapak Krisnamurti.
Dan kemudian mengatakan, lo dermawan, bilang Edi namanya disebutkan situ. Itu kan anak lo ini kan mati tidak wajar. Lu harus, kalau lu nggak otopsi, dia bilang kalau nggak otopsi no crime. Itu keterangan dermawan, ya. Itu sudah teracik kita baca. Kalau nggak otopsi no crime. Artinya Krishnamurti pun sudah tahu kalau tidak ada otopsi no crime. Nah kan gitu. Oleh karena itu setelah dibujuk-bujuk, mereka berbincang, akhirnya dermawan mengatakan ya udahlah, saya setuju diotopsi. Makanya jaksa bertanya kepada dermawan, apakah betul saudara yang minta? Iya, kan begitu. Nah, setelah itu dibawa otopsi. Jadi dermawan pada waktu itu merasa itu otopsi, ya kan? Pengambilan sampel kan gitu. Ternyata Dokter Slamet mengatakan di persidangan, dia bilang saya tidak lakukan otopsi. Kenapa? Karena saya diminta hanya untuk ambil sampel. Loh, saya bilang kenapa? Kau saudara sebagai dokter kan harus bisa otopsi. Dia bilang enggak. Apa yang diminta polisi itu saya lakukan. Karena diminta sampel, ya saya lakukan sampel doang. Ternyata di dalam berkas perkara ada surat dari polisi kepada rumah sakit untuk diotopsi. Nah, jadi sekarang yang bohong siapa nih? Inilah menjadi persoalan. Nah, tapi apapun yang terjadi, terlepas itu semuanya, yang pasti semua ini bukan kesalahan Jessica. Itu kesalahan dokter, kesalahan polisi, penyidik, dan kesalahan daripada mereka semua. Kalau akhirnya itu tidak diotopsi. Jadi jangan gara-gara ada kesalahan mereka, tidak mengotopsi korban, akhirnya Jessica dikorbankan. Itu yang kita nggak bisa terima. Nah, satu hal lagi yang penting. Pak Yudi, pengacara Jessica pada waktu itu, katanya pernah meminta pada Krishnamurti, tolong diotopsi. Itu dia minta, tapi Pak Krishnamurti mengatakan tidak mau, tidak perlu, dia bilang. Nah, itu lagi menjadi fatal. Jadi sebenarnya lawyer kan sudah memberikan advice. Karena lawyer tahu kalau tidak diotopsi nanti ini jadi masalah. Tapi Krishnamurti menolak. Nah, ini salahnya kenapa Pak Krishnamurti menolak? Padahal Judi sudah mengatakan, tolong diotopsi supaya jelas. Artinya Judi dengan itikat baik, kalau memang mati karena cyanida ya udah hukum aja nih Jessica, kan gitu. Tapi ini nggak dilakukan. Nah, setelah nggak dilakukan, kok Jessica dituduh? Nah, ini yang jadi persoalan besar. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena memang ini tidak ada otopsi, inilah menjadi persoalan buat kita semuanya. Itu yang kemudian menjadi dasar Anda untuk membela Jessica karena tidak dilakukan otopsi, penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena menunggu hasil toksikologi, dan sampai hari ini Anda katakan kemarin tegas di pledoi bahwa sampai hari ini belum ditentukan atau belum keluar visum et repertum menyatakan kematian Mirna. Pak Oto, salah satu yang paling menjadi perdebatan antara para ahli toksikologi yang Anda hadirkan dan juga jaksa penuntut umum adalah mengenai bukti nomor 4 itu, cairan lambung yang hanya 0,1. Anda kemarin kembali menegaskan dalam pledoi menyatakan bahwa itu memadai. Kalau memang tidak memadai berarti tidak akan keluar kata negatif di tabel. Tapi kalau menurut di materi muatan tuntutan kemarin dikatakan bahwa mereka lebih memilih untuk mengatakan 0,1 cairan lambung itu tidak memadai. Nah, saya mendengar kemarin, saya mencatat betul dari pledoi yang Anda tulis, Anda mencuplik kesaksian dari Darmawan Salihin, Anda mengatakan bahwa sebenarnya cairan lambung itu diberikan 20 cc. 20 cc itu kalau saya konversi ke miligram Pak Oto 0,001. Kenapa yang diberikan hanya 0,1 waktu itu? Ya, jadi gini, yang diberikan ke Dermawan itu adalah 2 kontainer terdiri daripada 10 ml atau 10 cc dan 10 cc. Jadi 2. Nah, ini diserahkan kepada polisi. Tapi penyidik mengatakan cukup ambil 0,1 aja. Gitu ceritanya. Kenapa 0,1 diambil? Ya karena mereka tahu bahwa 0,1 cukup. Ya kan, kalau nggak cukup pasti diambil aja semua. Kenapa? Ya kan? Sederhananya sebenarnya cairan lambung itu banyak ketika itu, kemudian diambil 0,1. 0,1, ya toh. Jadi cairan lambung itu ada 20 ml. Ya kan? Kemudian oleh penyidik hanya diambil 0,1. Kenapa? Karena bilang 0,1 cukup. Gitu loh. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau sudah cukup, ya tentunya sudah selesai. Kalau tidak cukup, kan mereka bisa ambil lagi dari Darmawan Salihin. Nah, gitu. Nah, tetapi yang di persoalan adalah kita tidak boleh menafsir-nafsirkan hasil labkrim ini dengan cara kita sendiri. Ya kan? Kalau dia bilang, oh ini tidak cukup, ya bilang aja tidak cukup. Sebab saya katakan, kalau buktinya ini tidak cukup, kemudian ternyata tidak ada hasil, tapi oleh petugas di labkrim mengatakan bahwa ada negatif, ini adalah tindak pidana kriminal. Berarti dia membuat laporan palsu, gitu loh. Jadi hati-hati jaksanya ini. Jangan membuat orang terdesak, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau negatif, ya negatif. Kalau tidak cukup bukti sampelnya, ya tidak cukup sampelnya. Ini poinnya. Dan lagi pula, kalaupun itu tidak cukup, maka dia harus buktikan di persidangan bahwa itu tidak cukup. Iya dong. Jadi segala kemungkinan umpamanya, contoh umpamanya, mereka mengatakan, oh tidak ada di dalam hati cyanida. Cyanida itu dalam hati. Itu karena mungkin telah terbuang gara-gara formalin. Kalau dia katakan begitu, buktikan dong. Makanya dokter Byron mengatakan dan Robertson mengatakan, betul bisa memang hilang gara-gara formalin, tapi tidak ada pernah percobaan atau eksperimen untuk itu. Jadi selama you tidak pernah lakukan percobaan atau eksperimen bahwa memang itu hilang gara-gara formalin, tetap you harus terima labkrim itu apa adanya. Sebab
Kalau itu menjadi argumen dari jaksa, saya pun akan bisa bilang yang di gelas itu juga salah. Ya kan? Karena apa? Karena laboratoriumnya keliru, karena buktinya itu sudah terganti. Bisa aja saya bilang begitu. Kemarin Anda jelaskan di slide ya, mengenai bagaimana perpindahan antara ke botol dan gelas. Nah, jadi saya hanya memberikan keyakinan pada hakim bahwa gelas ini loh, cairan Mirna, sisa cairan minuman Mirna itu kan sudah terkontaminasi. Pertama, ini sisanya dipindah-pindah ke media lain tanpa diawasi. Bisa saja waktu ini berpindah, di gelas lain itu sudah ada cyanida, bisa, ya kan? Kemudian disita 2 gelas, 1 botol, ternyata yang diperiksa 2 botol, 1 gelas, ya kan? Dibilang itu dituang pada tanggal 8, padahal tanggal 7 barangnya sudah ada di Laprim. Nah, ini kan usaha-usaha saya untuk hanya meyakinkan majelis bahwa ini nggak benar. Tetapi saya juga mengerti, Laprim ini sudah bunyi, ya kan? Udah bunyi mengatakan ada cyanida di kopi, ya sudah, ada cyanida di kopi, saya harus terima. Ya kan? Tetapi mereka juga harus terima bahwa Laprim juga mengatakan di dalam tubuh Mirna tidak ada cyanida negatif. Jadi dua-duanya ini harus kita terima sebagai bukti yang sah. Gitu loh. Nggak boleh katakan, oh ini saya terima, ini nggak saya terima. Nggak boleh. Kalau dia begitu, saya juga akan bilang ini nggak benar juga. Jadi nggak habis-habis. Ya kan? Oleh karena itu, maka selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka hasil Laprim ini harus kita terima. Lagi pula aneh, kok jaksa yang mengajukan Laprim, ini adalah buktinya dia, kok dia menyangkal buktinya sendiri. Ini aneh bin ajaib gitu loh. Ini kan buktinya dia. Kalau dia mau menyangkal semua buktinya ini, berarti dia menyangkal dakwaannya. Karena dakwaan itu disusun berdasarkan adanya Laprim ini. Kalau Laprim ini tidak ada sebagai bukti kematian daripada Mirna, maka tidak ada kasus kematian. Kalau tidak ada kasus kematian karena cyanida, berarti dakwaannya itu bohong. Kan gitu dasarnya. Jadi inilah yang harus dipahami. Jangan jaksa berkelit, dia ajukan bukti, kemudian setelah buktinya itu merugikan dia bilang, oh itu bukti saya nggak benar gitu. Loh, kalau nggak benar tarik dulu, tutup dulu kasus ini, bilang nggak benar, aku ini pengadilan nggak benar, baru kita bikin lanjutan sidang berikutnya. Jangan